Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanyening Ganis dengan NIM 442200100245 dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi Computer Mediated Communication. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai sejarah teknologi komunikasi. Sejarah teknologi komunikasi dibagi menjadi 4 era. Yang pertama ada The Writing Era. The Writing Era ini dimulai ketika manusia sudah mulai menulis secara konvensional, seperti di atas kertas menggunakan pena ataupun tinta. Lalu yang kedua terdapat Printing Era. Printing Era ini dimulai ketika manusia sudah mulai mencetak tulisan, misalnya seperti surat kabar harian ataupun mingguan. Lalu yang ketiga terdapat telecommunication era, ketika manusia sudah mulai menggunakan teknologi sederhana untuk berkomunikasi, misalnya seperti telepon rumah dengan kabel ataupun pager, ataupun kita sering mendengar seperti walkie-talkie atau handy-talkie. Lalu yang keempat terdapat interactive communication era. Interactive communication era ini dimulai ketika manusia sudah mulai berkomunikasi menggunakan teknologi interaktif, seperti yang sudah kita lakukan saat ini, yaitu belajar melalui pos ataupun e-learning yang dimana kita bisa berinteraksi satu sama lain dalam lingkup virtual. Selanjutnya, di sini ada definisi computer mediated communication dan ada dua definisi yang dikemukakan oleh ahli. Yang pertama ada dari John December tahun 1997. John December mengatakan bahwa computer mediated communication is a process of human communication via computer involving people, situation in particular context, engaging process to shape media for variety of purposes. Lalu terdapat definisi Computer Mediated Communication menurut Susan Haring tahun 1996. Susan Haring menjelaskan bahwa CMC dapat didefinisikan sebagai komunikasi yang terjadi di masyarakat melalui instrumen komputer. Lalu terdapat konsep CMC menurut Thurlow tahun 2004. CMC memiliki 3 konsep, yaitu komunikasi, termediasi, dan juga komputer. Lalu di sini terdapat beberapa karakteristik yang dimiliki oleh computer mediated communication. Yang pertama adalah simulasi, di mana computer mediated communication ini memberikan simulasi peristiwa tertentu yang ada di kehidupan nyata kita. Lalu interaktif. Interaktif ini di mana kita dapat berinteraksi satu sama lain secara real time dalam computer mediated communication. Yang ketiga ada virtual, yaitu berbentuk virtual atau online, di mana penggunanya tidak harus bertemu secara langsung. Lalu ada yang namanya connected. Connected yaitu terhubung satu sama lain. Yang kelima ada bebas berekspresi, di mana pengguna bisa bebas berpendapat di dalam suatu computer mediated communication. Hypertextual ini bisa membuat penggunanya dapat berpindah dari suatu konten ke konten yang lain dengan cara yang cepat dan juga mudah. Dan selanjutnya ada data dan konten, di mana data yang ada di computer mediated communication ini sudah terdigitalisasi. Lalu individualitas. Pengguna bebas berkehendak seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, di mana mereka ini bebas berekspresi. Lalu memiliki kecepatan akses informasi secara real time dan sangat cepat. Yang selanjutnya ada diversifikasi konten, di mana konten yang diunggah yang terdapat di computer mediated communication ini memiliki beragam konten yang dapat kita nikmati. Lalu akses di sini mempermudah bagi penggunanya untuk mengakses apa saja yang mereka inginkan untuk lihat ataupun yang mereka tidak ingin lihat. Lalu karakteristik CMC yang terakhir adalah CMC ini gratis atau tidak dikenakan biaya. Selanjutnya ada komunikasi hyperpersonal. Komunikasi hyperpersonal menurut Walters tahun 1996 memiliki 4 variabel komunikasi. 4 variabel komunikasi ini yang kita tahu adalah
Yang pertama, receiver. Receiver ini merupakan penerima pesan dalam komunikasi. Lalu yang kedua, terdapat sender yang merupakan pengirim pesan dalam komunikasi. Lalu yang ketiga ada channel, yaitu saluran komunikasi yang digunakan. Lalu yang keempat adalah feedback atau umpan balik yang dihasilkan dari komunikasi yang dilakukan. Mengenai contoh kasus, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.